Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'di birrusul, dan setelah itu diutuslah rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami berikan Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa putra Maryam, terakhir. Isa Maryam itu adalah utusan terakhir dari Bani Israel. Isa ibnu Maryam ini nanti dijelaskan pada surah Al-Imran. Ini keturunan Nabi Yakub juga, keturunan para nabi. Bahkan dari golongan Bani Israel juga. Nabi Isa ini nabi yang memang lahir juga nggak punya bapak, ditiupkan ruh ke dalam perut Maryam, lahir kan tanpa melalui sperma, tanpa melalui ya sebagaimana kita. Tuh, Nabi Isa putra Maryam ini dibekali oleh Allah al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran, ayat nahu, dan kami perkuat biruhil kudus. Bukti-bukti kebenaran di sini artinya Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Apa bukti dia adalah seorang nabi? Jadi dibuktikan, dikasih oleh Allah apa? Mukjizat. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu bisa membuat burung dari tanah liat dimelek-melek begitu, terus ditiup burung itu menjadi hidup. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang hidup. Nah, itu salah satu kelebihan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dan selanjutnya diberikan juga oleh Allah kitab Injil. Dan kitab Injil pun sarwa mengajak kepada jalan Tuhan, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Sarwa. Ayatnahu biruhil kudus, dan kami memperkuatnya. Yang dimaksud Ruhul Kudus itu malaikat Jibril, dibacking begitu oleh malaikat Jibril, diperkuat oleh itu. Jadi semakin kuatlah, makin yakinlah Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Nah, tapi akhirnya apa? Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa, mengapa setiap kali ja'akum datang kepada kalian rasul kepada Bani Israel? Nah, ini kan pertanyaan yang tidak harus dijawab, tapi bentuk penghinaan kepada orang Bani Israel, di mana Allah tanya, mengapa kok setiap ada nabi yang datang, ada nabi yang diutus kepada kalian, dengan apa yang kok kamu ini tidak suka, kok kamu tidak menginginkan begitu, antusakum diri kalian, malah kalian itu angkuh, sombong. Jadi setiap nabi yang diutus bukan malah girang, bukan malah atau kalau ada nabi berarti ini kan adalah jalan keselamatan. Kalau kita kan gembira ketika ada nabi yang diutus, Nabi Muhammad, gembira ketika Bapak saking gembiranya itu kan peringati setiap tahun begitu. Nabi Muhammad kelahirannya kan begitu. Seorang nabi akan menjadi juru selamat bagi kita kan begitu. Kalau nggak ada seorang nabi bakal rusak kekayaan bumi. Kalau nggak ada seorang nabi bakal rusak kehidupan manusia. Kan seharusnya kan begitu. Tapi apa kalau mereka enggak? Lah takwa, mereka tidak menginginkan ada seorang nabi. Kazatun, malaka mendustakan nabi. Jadi sebagian ada yang menyombongkan diri, sombong dengan datangnya nabi. Sebagian lagi ada yang mendustakan ketika nabi itu hadir. Wa fariqon taqtulun, dan dari sebagian lagi ada yang dibunuh. Nggak ada yang baiknya, sombong, didustakan. Setelah didustakan ada yang dibunuh. Akhirnya ketika mereka tahu bahwa Nabi Isa itu nabi dan memiliki mukjizat, akhirnya kedengkian mereka itu semakin luar biasa. Akhirnya mereka mau membunuh Nabi Isa. Dia datang kemana? Ke Damaskus. Berangkat ke Damaskus, dan di situ ada seorang pemimpin difitnah Nabi Isa, diceritakan begini dengan kedengkian orang Yahudi itu. Maka akhirnya terprovokasi, si raja itu memerintahkan bawahannya yang ada di Al-Qud begitu untuk membunuh Nabi Isa. Apakah ia terbunuh Nabi Isa? Akhirnya kan Allah angkat Nabi Isa kemana? Yang dibunuh itu siapa? Yang serupa dengan Nabi, yang serupa dengan Nabi. Itu konspirasi mereka itu dari dulu.
terhadap nabi-nabi mereka. Enggak ada baik-baiknya, enggak ada